Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teorema dan hukum dasar aljabar Boole. Nah, sebenarnya ada tiga cara ya kita penyederhanaan fungsi Boole ya. Yang pertama yaitu cara aljabar. Yang kedua cara pemetaan atau biasa kita menggunakan peta Karnaugh. Yang ketiga cara tabulasi. Nah, beda cara pemetaan dan tabulasi adalah jika inputnya variabelnya lebih dari 5 ya, 6 ke atas kita pakai tabulasi. Tapi pada kesempatan ini kita akan mencoba menyederhanakan fungsi Boole nanti akhirnya ya menggunakan cara aljabar. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui hukum dasar supaya kita bisa menerapkan cara aljabar tersebut. Jadi kita fokus di sini untuk hari ini, untuk kali ini. Baik, nah, teorema dasar ya. Nah, saya ingin membuat analogi dulu. 1 OR dengan 0 ya. Jadi ini maksudnya plus ini OR ya. Jadi OR itu ya 1 plus 0, 1 OR 0 adalah 1 ya. 0 OR 0, 0 ya. Jadi ini kalau kalian bingung bisa dicek di tabel kebenaran untuk OR ya, silahkan diteliti lagi. Nah, kemudian saya ingin mengganti ya. Saya ingin mengganti 1 ini ya, atau yang ada di ruas kiri ini dengan X ya. Maka 1 menjadi X di-OR-kan dengan 0, maka hasilnya ternyata X ya, lihat X. Artinya hasil ini sama dengan yang di sini ya. Berikutnya 0 ini saya ganti X, maka ya hasilnya sama ya. Karena ini ruas ini sama dengan ini, maka hasilnya begini. X OR 0 sama dengan X. Maka dari dua kasus ini saya bisa menyimpulkan bahwa X OR 0 sama dengan X ya. Ini harus diingat teorema dasarnya. Yang kedua, misalkan saya sekarang balik ya. 0 OR 1 sama dengan 1 ya. 1 OR 1 sama dengan 1. Nah, perhatikan saya ingin mengganti yang ada di ruas ini dengan X ya. Berarti X OR 1, nah ini dia X OR 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan ini, X OR 1 sama dengan 1. Nah, dari dua kondisi ini, maka saya bisa menyebutkan bahwa X OR 1 sama dengan 1. Ini sudah pasti ya. Nah, ini kita simpan, nanti akan kita pakai untuk penyederhanaan fungsi Boole menggunakan aljabar. Berikutnya, kita coba menggunakan N ya. Jadi titik di sini bukan perkalian sebenarnya, ini adalah lambang untuk operasi N. 0 N 0 sama dengan 0 ya. Silahkan cek tabel kebenarannya lagi. Saya tekankan, silahkan dicek supaya tidak bingung. Terus 1 N 0 sama dengan 0 ya. Jadi N itu cuma bernilai 1 ketika kedua variabelnya 1 ya. Nah, sekarang saya akan mengganti ya. Yang ruas ini ya saya ganti dengan X, berarti X N 0 ya sama dengan ini 0 ya. Terus sekarang ini X N 0 sama dengan 0. Nah, kita lihat ini ya. Jadi mau di sini nilainya berapapun, selama di sini salah satunya 0, maka selalu menghasilkan 0. Maka ini saya bisa membuat kesimpulan seperti ini ya. X N 0, X ini bisa 1 bisa 0 ya, maka nilainya sama dengan 0. Nah, yang sekarang yang kedua saya balik. 0 N1 pasti 0 ya. 1 N1 sama dengan 1. Nah, ini satu-satunya bernilai 1 di operasi N. Sekarang saya ingin mengganti ya ruas sebelah kiri, ruas yang ini dengan X, berarti X N1 sama dengan X ya. Lihat ini. Kemudian sama juga dengan ini X ya, ini N1 sama dengan X. Jadi ibarat kata ini hasilnya pasti sama dengan yang
sebelah ini. Ya, gitu ya. Jadi dari sini saya juga bisa menyimpulkan bahwa X N1 pasti hasilnya selalu dengan X itu sendiri ya. Nah, ini dasar-dasar yang harus dipahami. Ini nanti akan berguna ketika kita menyederhanakan aljabar bool. Baik, berikutnya. Ini ada beberapa hukum yang harus diketahui ya di aljabar bool. Nah, pertama ada namanya hukum idempoten. Hukum ini menyatakan suatu bilangan ya, di n-kan dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Misalkan ya, 1 N1 pasti 1 ya, atau 0 N0 pasti 0. Nah, itu dari situ ya. Kemudian ini X or X sama dengan X. Kita coba aja ya. 1 or 1 pasti hasilnya 1. 0 or 0 pasti 0 ya. Kemudian ada namanya hukum involusi. Hukum ini seperti ini ya. 2 kali komplement dari X maka hasilnya X. Misalkan komplement 1 sama dengan 0. Nah, sekarang saya komplementkan 2 kali ya. Artinya 0 dikomplementkan lagi maka hasilnya 1 ya. Jadi tetap nilai X itu sendiri ya. Kemudian ada namanya hukum komplement. Hukum ini menyatakan X or komplement X sama dengan 1 ya. Bisa kita buktikan, misalkan 1, misal X-nya 1, or dengan komplemennya, komplement 1 pasti 0. 1 or 0 pasti 1 ya. Begitu juga kalau kita balik akan sama. Nah, yang kedua, X and X komplement pasti 0. Misalkan di sini X-nya kita kasih 0, N komplement 0 adalah 1 ya. Pasti 0. Nah, ini harus diingat hukum-hukum dasar sehingga nanti kita bisa mudah menyelesaikan penyederhanaan bool ya. Berikutnya, fungsi-fungsi bool memenuhi hukum kumulatif, asosiatif, dan distributif. Ini hukum kumulatif seperti ini ya. Jadi X N Y itu sama saja dengan Y N X ya. Ini saya sebut sebagai hukum kumulatif A ya, karena ada 2. Yang kedua, X or Y ya sama dengan Y or X. Ini hukum kumulatif yang B ya. Berikutnya ada namanya hukum asosiatif. Nah, hukum asosiatif itu begini ya. Jadi kurungnya dirubah aja. X N Y, sorry, ini harusnya ada titiknya, tapi untuk menyederhanakan tidak perlu ditulis, tapi kalian harusnya paham ya. X N Y, nah, N Z ya. Tapi ini kurungnya dirubah-rubah nggak masalah ya. Itu namanya hukum asosiatif ya, untuk yang poin A. Poin B-nya seperti ini. X or Y or Z sama dengan X. Nah, buka kurungnya di sini ya. Or Y or Z, atau bisa juga begini. Jadi tutup kurungnya ini kita bisa rubah-rubah ya. Tidak akan merubah hasil. Nah, ini yang disebut sebagai hukum asosiatif. Yang berikutnya ada namanya hukum distributif. Nah, ini contohnya distributif ini. X ya, buka kurung, XN buka kurung, Y or Z tutup kurung. Nah, ini sama aja gini. XNY plus atau or karena plus ya. X and Z. Nah, seperti ini ya. Jadi ini namanya hukum distributif. Ada lagi hukum distributif yang ke B ya. X or Y ya tutup kurung, X or Z itu sama dengan X or Y and Z. Nah, ini kan agak beda ya. Gimana ya? X kali X, Z, Y, X, Y, Z. Kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Padahal ini kan agak panjang nih. Nah, maka di slide berikutnya kita akan coba mencari tahu kenapa hasilnya begini. Nah, kita akan coba menggunakan tadi ya hukum-hukum yang kita sudah pelajari. Ada hukum dasarnya ya. Yang dasarnya ya. Terus kemudian nah, tadi kita sudah mempelajari ini. Terus kemudian kita sudah mempelajari hukum idempoten sampai distributif. Kita akan coba aplikasikan hukum-hukum yang sudah kita peroleh ya.
yang sudah kita ketahui untuk menyelesaikan ini. Kenapa X OR Y, X OR Z hasilnya begini? Oke, kita akan lanjutkan di sini. Nah, kita akan sederhanakan aljabar bool ya versus tabel kebenaran. Artinya nanti hasil dari pengujian ini ya, hasilnya akan kita bandingkan ya dengan tabel kebenaran. Intinya begitu. Nah, ini kita akan mencari tahu. Berikutnya, kita langsung saja menggunakan aljabar ya. Karena fokus kita pada video ini adalah penyederhanaan bool, fungsi bool menggunakan aljabar. Nah, sekarang ini saya ambil ya bagian ini. Nah, saya taruh di sini. Ininya nggak usah dilihat dulu. Sekarang saya saya akan jabarkan ya. Ini kita gunakan distributif ya. Distributif itu yang bagian A ya. Kita lihat yang mana distributif A. Ini ya. Jadi tinggal dijabarkan ya seperti itu. Maka nah ini X ya. Jadi ini XZ jadi ini ya. Terus ini YX jadi ini, YZ jadinya ini. Nah, ini kita gunakan distributif yang poin A ya. Jadi kita sudah berhasil menjabarkan. Sekarang ya, kira-kira mana yang bisa kita sederhanakan? Oh, ternyata ini ya, hukum idempoten ya. Idempoten itu kita lihat dulu ya, hukumnya. Nah, ini idempoten ya. X and X sama dengan X ya. Nah, ini kita pakai ini nih. Berarti yang mana ini ya? X and X sama dengan X ya. Nah, kira-kira begitu. Nah. Ya. Nah, sekarang ini saya nanti dulu kasih satunya biar nggak bingung. X biasa saja. X or XZ or XY or YZ. Nah, sekarang saya ingin jabarkan X-nya ini saya ganti keluar semua jadinya begini ya. Jadi ini kan jadinya X ya. Saya taruh 1 di sini plus Z plus Y. Dan dari ini X1 ya X, XZ, XZ. XY, XY ya, kira-kira begitu ya. Jadi jadinya X buka kurung 1 or Z or Y tutup kurung or Y, Y and Z. Nah, ini saya coba permisalkan dulu supaya nggak bingung. Ini YZ ini saya anggap P ya. Nah, misal YZ itu P, maka jadinya 1 plus P ya. X buka kurung 1 or P tutup kurung or Y and Z. Nah, sekarang ini hukum apa kira-kira? Oh, ini 1 or X. Nah, ini kita lihat 1 or X itu ada di sini ya. Nah, ini 1 or X hasilnya 1 ya. 1 or X hasilnya 1. Sorry. Ya, ini hasilnya 1 ya. Nah, maka ini 1. Jadi XN1 jadinya. XN1 plus ini kita turunkan YZ, YNZ sama dengan ini ya. XN1 pasti hasilnya X ya. Bisa dilihat di hukum yang tadi ya. Ini dia. Nah, X ya. Kita pakai yang ini ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini maka ya hasilnya ini. Jadi persis sama dengan ini ya, sama dengan ini. Oke ya. Sekarang kita mau buktikan apakah benar nggak ini. Caranya kita gunakan tabel kebenaran ya. Nah, untuk tabel kebenaran harus diperhatikan. Lihat dulu ada berapa variabel di sini. Kita lihat ini ada berapa variabel. X berarti 1, Y yang kedua, ada Z ya. Berarti 3 variabel. Nah, untuk menentukan berapa jumlah baris pada tabel kebenaran, ini akan ada 3 variabel, maka kita menggunakan ketentuan ini. 2
ya, pangkat ini ada berapa? 3 ya. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 berarti ada 8. Nah, ada 8, kita lihat. Nah, ini 8 ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, berarti mulainya dari, silahkan X dulu ya, boleh. 4 ya. 4 0 4 1. Terus D-nya dibagi 2, tadi 4 dibagi 2 jadi 2 ya. 2 0 2 1 2 satunya, terus 2 lagi 0 2 1. Kemudian Z 2 bagi 2 1. Nah, ini berarti selang-seling 01 01 sampai dengan paling bawah. Nah, sekarang kita coba apa namanya? Kita cari F1 dulu ya. F1 kita umpamakan ini hasil dari aljabar tadi ya. F1 itu apa? X or YZ. YZ-nya belum kita ketahui ya. YZ dulu. Y and Z ini ya. Ini dengan ini berapa? Pasti 0 ya. Kita cari yang satu dulu. Ini 0. Nah, ini 1 N1 pasti 1 ya. Ini nggak ada yang 1 dua-duanya. Ini ya. Ini 1 semua. Nah, maka selain itu 0 ya. 0 N1 pasti 0. 1 N0 0. 0 N0 0. 0 N1 0. 1 N0 0. Nah, kira-kira begitu. Berarti F1 adalah X diorkan dengan YZ. Nah, X-nya ini berapa? 0 or 0 ya, maka pasti 0 ya. 0 or 0 pasti 0 ya. Terus ini X-nya 0, YZ-nya 0, berarti 0. Ingat or ya. 0 or 1 pasti 1 ya. 1 or 0 pasti 1. 1 or 0 pasti 1. 1 or 0 pasti 1. 1 or 1 pasti 1. Nah, kita buktikan. Jadi ini hasilnya 0 0 0 1 1 1 1 1. Oke, kita gunakan ini ya. F2 dari ini dapatnya dari ini F2 tuh ya. Nah, ini X or Y sama X or Z dulu. Nah, X or Y-nya berarti ini ya. Karena dia akan 0 jika keduanya 0 ya. Ingat itu or, berarti ini 0. Saya cari dulu yang 0 ya. Adakah selain ini? Oh, ini juga 0. 0 1 enggak, 0 1 1 0 1 0 1. Nah, berarti selainnya pasti 1. 1 1 1 1 1 1. Sekarang X or Z. Nah, saya cari cukup yang X 0 Z 0. Selain itu pasti 1 ya. Ini X0 Z0 berarti 0. Ini enggak ya, 01, ini 00. Nah, berarti di sini. Di baris ketiga ya. Ini enggak, 10 enggak, 11 1. Nah, berarti selain itu pasti 1 ya. Nah, sekarang F2-nya ya. Berarti ini, ya lihat. X or Y tadi di N-kan dengan X or Z. Nah, ini tinggal kita N-kan ya. 0 N 0 pasti 0 ya. Kita cari yang, karena dia N, kita cari yang kedua-duanya 1 ya. Oh, ini ya, duanya 1 nih. Berarti kita langsung 1 semua. Berarti selain itu pasti 0. Kita perhatikan ya. F1 ini 0 0-nya 3 terus 1 ke bawah semua. F2 juga sama ternyata ya. 0 3 berikutnya 1 semua. Maka dengan tabel kebenaran kita bisa membuktikan bahwa F1 itu sama dengan F2 ya. Lihat. Nah, ini yang saya maksud. Kita bisa mengujinya dengan tabel kebenaran. Kita coba soal. Sederhanakanlah pernyataan berikut. AB plus ini saya buat begini aja supaya nggak bingung ya, sama aja. AB or AB komplement or A komplement C or B komplement C komplement ya. Nah, pertama gimana caranya menyederhanakan ini? Pertama kita cari yang di antara ini ada 4 ya, 1 2 3 4 or ini cari yang satunya berubah 1 enggak. Nah, ini nih. Ini kan AB, ini AB komplement. Nah, ini saya akan sederhanakan menggunakan distributif tadi ya. Distributif berarti jadinya A ya. Saya taruh di sini, B
plus B komplement. Ini berarti atasnya saya tulis ulang, A komplement C or B komplement C komplement. Nah, sekarang ini B or B komplement. Ini kita cari hukumnya dulu ya. Kira-kira yang mana? B, oh bukan di sini. Kita coba yang di slide berikutnya. Nah, ini di hukum komplement ya. B atau ini X or X komplement hasilnya 1. Nah, berarti sama aja dengan B or B komplement pasti 1. Maka di sini ya, ini adalah 1. Jadinya A ya N1 plus A komplement C plus B komplement C komplement ya. A N1 hasilnya apa? Kita lihat supaya tidak bingung, kita lihat ya, kira-kira sini. Nah, X N1 mana? Hasilnya X ya. Nah, hasilnya X berarti dalam soal kita A N1 hasilnya pasti A ya. Berarti dia menjadi A ya, or A komplement C or B komplement C komplement. Sekarang apa yang bisa kita lihat dari sini? Nah, ini ya, kita fokus ke sini, kita bisa sederhanakan ya. A or A komplement C. Kira-kira di hukum yang mana ya? Kita lihat. Ini dia nih, ada nih. X plus YZ ya. X plus YZ. Nah, kita masukkan hukum distributif yang B ya. Berarti XY, XZ. Nah, saya jabarkan menjadi XY, XZ. Begitu juga dengan ini. Nah, berarti ini jadinya ya. A ya. Plus A ya. A C ya. Coba lihat hukum distributifnya kalau masih bingung ini. Ya, benar ya. Ini misalkan A tadi. Nah, supaya nggak bingung coba saya tuliskan di sini. Nah, ini ya. Ini kan ibarat A misalnya. Ini A komplement C ya. Berarti ini A, Y-nya itu A komplement, A, Z-nya itu C ya. Nah, A komplement AC ya. Kita lihat. Nah, benar ya. Nah, sekarang ini kita ketemu lagi dengan ini. Sebentar, saya masukkan lagi BC-nya ya. B komplement C komplement. Nah, kita apa yang kita bisa sederhanakan dari sini? Ini ya. A or A komplement. Kita lihat kira-kira ada di mana itu A or A komplement di hukum komplement ya. A X or X komplement hasilnya 1 ya. Maka ini hasilnya 1 ya. Berarti 1 N A or C plus B komplement C komplement. Ini saya distributif ya, berarti ini dikali, dijabarkan maksudnya. Nah, maka jadinya 1 NA plus 1 NC plus B C ya. Ini berapa hasilnya? Ya. 1 NA 1 NC. Kita lihat lagi. Di sini ya. Mana 1? Nah, 1 N X hasilnya X. Artinya 1 NA pasti A, 1 NC hasilnya C ya. Oke, berarti hasilnya ini A or C or B komplement C komplement.
Nah, ini juga kita bisa sederhanakan ya, menggunakan tadi yang hukum distributif yang B ya. Kan ini X plus, sorry saya agak lupa, kita lihat aja. Nah nih, X, Y, Z, X, Y, X, Z ya. Ini hukum distributif yang B ya. Saya tulis ulang di sini. Nah, X, Y, Z ya, sama dengan X, Y, X, Z. Nah, berarti untuk kasus ini, X-nya itu C, Y-nya B komplement, Z-nya C komplement ya. Berarti jadinya apa? Berarti C or B komplement ya. Buka lagi, tutup lagi, C or C komplement. Maka yang ini saya jabarkan menjadi A or ya, C or B komplement, N kan dengan C or C komplement. Nah, ini kita makin sederhana. Ini C or C komplement. Ini hukum komplement tadi hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya pasti 1 ya. Maka 1 ini di N kan dengan B, hasilnya B ya. 1 N kan dengan C, hasilnya C. Maka yang tersisa adalah A or C or B komplement. Nah, kita menemukan ini penyederhanaannya ya, menggunakan aljabar. Sekarang kita akan buktikan apakah ini benar atau sama hasilnya dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini kita gunakan tabel kebenaran. Tadi kita kan sudah memperoleh, ingat-ingat F1-nya mana tadi? A or C or B ya. Ini F1 yang tadi kita peroleh, kita anggap sebagai F1 ya, dengan cara aljabar tadi ya. Nah, ini soalnya sebenarnya ya, ini yang langsung kita pakai tabel kebenaran ya. Nah, sekarang kita isi dulu A komplementnya. Ini A komplement ini jangan bingung ya, saya buat A komplement ini sama aja dengan A gini ya, supaya lebih mudah tadi ya. Jadi jangan bingung, sebegitu juga dengan yang lainnya ya. A komplement berarti ini A nya kan 0 4 kali, satunya 4 kali, berarti dibalik aja, satunya 4 kali, 0-nya 4 kali. B, sorry, salah pencet, sorry. Nah, ini ya. Oke, terus kemudian B komplement. Nah, ini 00 11, kita balik 1100. Begitu ke bawahnya 1100 1100. Bagaimana dengan C komplement? Dibalik 0 jadi 1 1 jadi 0. Berarti 10 10 10 10 10. Nah, sekarang sorry ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kita AB, A or ANB ya, mana ANB? ANB. Nah, ini dan ini ya. Kita cari yang kedua-duanya 1, maka salin itu 0 ya. Mana? Ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Nah, ini dia di kedua terakhir ya. Maka ini pasti 1. Selainnya pasti 0. Aduh, kenapa? Oke ya. Nah, ini maka ini hasilnya 0 0 0 0 0 0 0 ya. Sekarang kita lihat A and B komplement. Nah, berarti A dengan ini ya, B komplement ya. Harus fokus di sini. Karena dia N cari yang kedua-duanya 1. Ini 1 0, ini A0 sampai sini, berarti nggak mungkin hasilnya 1 ya. Nah, kira-kira ini coba A1 B komplementnya berapa di sini? 1. Berarti sama ya. Oke. Ini A-nya 1, B komplementnya 1. Berarti 1.
Ini A1, B komplemennya 0, A1, B komplemennya 0. Berarti 0 semua selain itu. 0, 0, 0. Nah, sekarang A komplemen C. Nah, komplemen berarti ini kita fokuskan ini dengan C. Cari yang kedua-duanya satu ya. Ini enggak, ini enggak, ini enggak. Nah, ini ya. Berarti satu. Ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Berarti selainnya 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pas ya. Sekarang B komplemen, C komplemen. Nah, ini. Cari yang kedua-duanya satu. Ini ya. 1. Ini enggak, ini enggak. Ini bukan, ini ya. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Berarti selainnya 0. Nah, sekarang kita akan langsung OR-kan semuanya ya. Ini nih, kita OR-kan. Berarti OR itu, ingat, OR itu akan hanya bernilai 0 jika semuanya 0. Jika ada salah satunya 1, pasti 1 ya. Ini contohnya nih. 0 OR 0 pasti 0. 0 OR 0, 0. 0 OR 1, oh pasti 1 ya. Nah, 0 OR 0, 0, 0 OR 0, 0, 0 OR 0, 0. Ngerti ya? Berarti kita cari yang 0 semua. Ini 0 semua ya. 0 berarti. Terus ini ada satunya, pasti 1. Ini juga ada satunya, di baris ini ada. Semua sampai ke bawah ada satunya. Ini hasil dari kita coba tadi secara langsung dari soal. Coba kita menggunakan yang sudah disederhanakan tadi hasilnya ya. Sekarang ini A OR C OR B. Dulu A OR C dulu ya. Saya mau tulis di sini dulu A OR C biar tidak bingung ya. A OR C di sini ya. Berarti A dan C. Ingat, saya akan mencari yang kedua-duanya 0. Selain itu pasti 1. Ini dengan ini ya, 0. Terus ini bukan, ada satunya. Ini ya benar ya. 0. Terus ini enggak ada satunya. Ini ada 1, semuanya ada 1. Berarti selain ini pasti 0. Ini sorry untuk baris kedua ya. A-nya 0, C-nya 1. Pasti 1, ini salahnya. Ya. Nah, ini 1 ya. Bukan 0 ya. Oke, kayaknya benar ya. Oh, ini dulu nih, ada hasilnya. Ya. Ini sorry ini ya maksudnya tadi. 0 dan 0 ada di baris ini ya. Oke, semuanya 1. Selain itu, Oke, sekarang kita tinggal men-OR-kan A OR C tadi yang sudah kita peroleh dengan B komplemen ya. Maka karena dia di-OR-kan cukup kita lihat yang keduanya 0. Selain itu hasilnya 1 ya. Ini 0, kita lihat di B komplemen ini 1, pasti hasilnya 1. Ini ada 1, nggak mungkin. Ini 0 ya, kita lihat di B baris ketiga 0, A baris di A OR C-nya juga 0, berarti sini 0. Oke, kita lihat ini 1 semua, berarti nggak mungkin, pasti hasilnya 1. Maka tinggal kita tulis 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kita perhatikan bahwa hasil ini ya, hasil ini 110, 11111 sama dengan ini ya, 110, 11111. Artinya bahwa F1 kita sebut ya dengan tadi penyederhanaan aljabar sama dengan soal ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kita sudah berhasil menyederhanakan tadi fungsi bolnya. Kita lihat ya, kalau kita tidak sederhanakan sepanjang ini pekerjaannya, tapi setelah kita sederhanakan dengan aljabar cukup A OR C OR B komplemen dan hasilnya sama dengan yang panjang ini ya. Nah, itu sesungguhnya yang dimaksud dengan penyederhanaan dari fungsi bol. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.